Shalom dan selamat sore. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan kita dan mempersiapkan diri kita dalam saat teduh. Kita adalah manusia yang memiliki sifat dan sikap yang berbeda satu sama lain. Tetapi kita datang ke tempat ini, di rumah ini, untuk dipersatukan dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu "Satukanlah Hati Kami". Pertolongan kita adalah dalam ibadah ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan Roh Allah yang kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan lagu "Hari Ini Kurasa Bahagia". Membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita menyanyikan "Firman-Mu Kupegang Selalu". Saat duka, saat senang,
Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, karena begitu besar kasih karuniamu atas kami, sehingga pada malam hari ini kami masih diperbolehkan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja, namun tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami pakai di luar sana untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, sambut sempurnakan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dari pembacaan kita, saya memberikan judul lewat sini ya. Kata lewat berarti ada ajakan untuk pergi ke suatu tempat. Dan kita pun memiliki dua opsi. Apakah kita akan mengikuti jalan itu atau tidak? Ada banyak jenis jalan. Dilihat dari material atau bahan pembentuk jalan, maka ada jalan beraspal, ada jalan rawat beton, ada jalan berkerikil, dan ada jalan tanah.
Ada juga jalan yang besar dan mulus. Ada juga jalan yang sempit dan susah untuk dilalui. Ada jalan setapak, ada jalan yang mudah dilalui kendaraan, dan ada pun jalan yang sangat sulit untuk dilalui. Dilihat dari jarak, ada jalan yang jauh dan panjang. Ada yang pendek dan mudah untuk dilalui. Apapun jenis jalannya, yang paling menentukan tujuan perjalanan. Sekalipun jauh dan sulit, jika itu yang harus dilalui, maka pasti akan ditempuh agar sampai pada tujuan. Kalau kita melakukan perjalanan tetapi tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh, biasanya kita akan tersesat dan berpotensi tidak akan sampai tempat tujuan. Dari pembacaan Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, bacaan ini merupakan bagian dari pengajaran-pengajaran Tuhan kepada murid-muridnya. Bagaimana Tuhan mengajarkan, Tuhan membentuk murid-muridnya agar ketika murid-muridnya pergi memberitakan Injil, pergi memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia, mereka tidak tersesat dan mengetahui arah yang akan mereka tuju. Tuhan Yesus mengingatkan mereka agar hati mereka tidak terpaut sebatas pada apa yang mengingatkan mereka agar yang kelihatan, melainkan mereka harus menyelam lebih dalam. Janganlah gelisah hatimu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah jugalah kepadaku. Di sini Tuhan sudah menjamin kepada murid-muridnya agar hatinya jangan gelisah dan jangan takut, agar pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya itu bisa merata seluruh umat yang mau mendengarkan. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, itulah tujuan serta harapan hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa dialah jalan untuk ke sana. Ke sana dalam artian yang Tuhan maksud adalah kerajaan sorga. Sehingga orang yang mengenal Dia pasti mengenal Bapa. Di ayat yang kedua, di sini dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini Tuhan tidak hanya mempersiapkan diri kita, tetapi Tuhan juga telah menyediakan tempat bagi kita untuk kita di kerajaan-Nya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ketika kita mau mengikuti Yesus, ketika kita mau percaya dan mengikuti Dia, Tuhan sudah menjamin tempat tinggal kita di kerajaan-Nya, itu kerajaan surga. Dan Tuhan akan datang untuk menjemput kita dan tinggal bersama-sama di kerajaan-Nya. Di ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, hal itu semakin diperkuat ketika menjawab pertanyaan Filipus. Ketika menjawab pertanyaan Filipus untuk menunjukkan Bapa itu kepada mereka. Di sini Filipus pun sempat ragu kepada Tuhan. Apakah Bapa itu benar-benar ada di antara mereka atau tidak? Tuhan pun menegaskan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Di sini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Tuhan Yesus menegaskan pula bahwa mereka yang telah mendengar sabdanya, percaya kepadanya, dan menyaksikan pekerjaannya, sesungguhnya telah mendengar sabda, telah percaya dan telah menyaksikan pekerjaan Bapa sendiri, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14, Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tidak tawar hati atau gelisah, terutama menghadapi penyaliban dan kematian Yesus, sebab hal itu sudah digenapi, dan hal itu pun yang membuat mereka semakin mengenal Yesus, sang jalan ke rumah Bapa. Firman Tuhan ini menegaskan beberapa hal bagi kita. Pertama, mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk mengenal apa yang menjadi tujuan hidup kita, yakni hidup di dalam kesatuan dengan Allah secara total di rumah Bapa. Tuhan pun menegaskan bahwa orang yang percaya kepadanya hidupnya sudah terjamin. Namun itu dengan percaya saja tidak bisa menjamin seseorang untuk bisa masuk ke kerajaan surga kalau tidak diimbangi dengan perbuatan baik, tidak diimbangi dengan melakukan perintah-perintah yang Tuhan sudah sabdakan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang mempersiapkan tempat tersebut yang akan dipenuhi pada akhir zaman. Ini terkait dengan pengharapan eskatologis seperti yang digambarkan dalam pengakuan gereja Toraja tentang penebusan. Kedua, jika kita telah mengetahui tujuan kita, maka kita harus juga mengenal jalan ke sana. Contohnya, jika kita ingin ke Toraja, maka kita harus tahu jalan mana yang benar sehingga kita tidak tersesat di jalan, atau harus tahu atau melalui jalan yang benar. Hidup di bawah kuasa Allah secara total adalah tujuan hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal jalan ke sana? Tuhan Yesus sendiri yang telah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Di sini Tuhan menegaskan bahwa untuk bisa masuk ke kerajaan surga, hanya Tuhanlah satu-satunya jalan menuju ke sana. Terdapat dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi, untuk bisa masuk ke kerajaan surga, hanya Tuhanlah satu-satunya jalan agar kita bisa masuk ke kerajaannya. Dan yang ketiga, ketaatan dan kesetiaan kita menempuh jalan yang benar dan mutlak diperlukan. Untuk bisa menjadi seorang pengikut Kristus sangat tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan percobaan di dalam jalan kehidupan kita. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya kita semua bisa melaluinya, dan pertolongan tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita. Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar secara bersama-sama, mari kita menyanyikan lagu Syukur Padamu ya Allah.
Syafaat. Itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, tadi kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa untuk bisa masuk di kerajaan-Mu, kerajaan surga, hanya Engkaulah jalan satu-satunya yang bisa kami andalkan. Hanya percaya kepadamu ya Tuhan dan melakukan setiap perintah-Mu, itu sudah menjadi kunci jawaban atas jalan-jalan kami. Ya Tuhan, di masa yang saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, negara Indonesia yang saat ini ya Tuhan sedang dilanda wabah virus corona. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya wabah virus corona ini yang sedang menjangkit di Indonesia Tuhan bisa segera teratasi, dan kami pun bisa kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami ya Tuhan, kota Watampone. Engkau memberkati pemerintah-pemerintah ya Tuhan yang turut ambil bagian dalam proses penanganan virus corona. Biarlah pemerintah Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan kepada masyarakatnya. Kami juga berdoa kepada jemaat di gereja Watampone ini ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menghadapi hari-hari mereka dengan penuh sukacita, dan itu semua adalah campur tangan dari kasihan-Mu ya Tuhan. Kami pun juga berdoa kepada organisasi PPGT ya Tuhan di Jemaat Watampone ini, kiranya organisasi PPGT ini ya Tuhan bisa turut ambil bagian ya Tuhan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dana, bantuan sembako ya Tuhan. Kiranya Engkau terus membukakan jalan bagi kami sehingga kami bisa turut ambil bagian membantu pemerintah, dan jemaat-Mu dapat merasakan kesembuhan yang asalnya hanya daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang baru saja beberapa hari yang lalu dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas, SMA, SMK. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama 3 tahun mereka telah menjalani masa sekolah, dan akhirnya mereka telah lulus dengan hasil yang memuaskan. Kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang di luar sana masih bekerja ya Tuhan untuk menghidupi diri mereka. Kiranya Engkau tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang semuanya asalnya hanya daripada-Mu. Kami juga berterima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga aksi PGT Jemaat Watampone kemarin dalam berbagi kepada jemaat yang membutuhkan
bisa terlaksana dengan baik ya Tuhan, tanpa suatu kendala apapun. Itu semua karena berkat campur tangan Tuhan, dan kami mengucap syukur atas itu ya Tuhan, karena jemaat pun dapat merasakan berkat yang asalnya hanya daripadamu. Untuk itu semua kami ucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, dan kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Kiranya oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah ibadah PPGT pada malam hari ini. Atas partisipasi dan kelenan hati teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan shalom.